An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ja'ati imra'atu, telah datang seorang wanita. Maksud wanita di sini istri. Telah datang istri Rifa'ah Al-Qurazi. Telah datang istri dari Rifa'ah Al-Qurazi. An-Nabiyya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah imra'atu Rifa'ah, kuntu inda Rifa'ata, dulunya saya adalah istrinya Rifa'ah. Dulunya saya adalah istrinya Rifa'ah. Maksudnya begitu. Kuntu inda Rifa'ah, dulunya saya istri Rifa'ah. Fatallaqani, maka dia menceraikanku. Fa'abatta, maka habislah tolaki, masa talakku. Maksudnya di sini sudah ditalak tilu. Fa'abatta. Jadi fa'abatta, maka habislah, terputuslah tolaki, talakku. Ingat, talak itu untuk seorang laki-laki sampai 3 kali. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau sudah talak tilu, ya, kalau tos talak tilu, maka laki-lakinya nggak boleh rujuk lagi sebelum. Nah, nanti ini dalilnya. Sebelum kedua-duanya sudah menikah. Fa'abatta, maka terputuslah, habislah tolaki, jatah talakku yang 3 kali, talak tilu. Berarti ini ditalak tilu sama Rifa'ah. Fatazawwajtu, maka kemudian aku telah menikah. Abdurrahman ibn Az-Zabir, dengan Abdurrahman ibn Az-Zabir. Jadi nikah lagi. Ya, setelah talak tilu oleh Rifa'ah Al-Qurazi, maka wanita ini menikah lagi dengan Abdurrahman ibn Az-Zabir. Innama ma'ahu mislu hudbati thawbi. Nah ini penting panggil ini. Innama, sesungguhnya, ma'ahu, bersama Abdurrahman bin Zabir, maksudnya kepunyaannya Abdurrahman bin Zabir, gitu. Ini yang belum rumah tangga nih, pura-pura ngerti aja deh. Sesungguhnya ma'ahu, kepunyaannya Abdurrahman bin Zabir, anuknya Abdurrahman bin Zabir itu, ya, pestolnya Abdurrahman bin Zabir itu, mislu hudbati thawbi, seumpama seperti hudbati thawbi. Ya Allah, hudbah itu apa? Rumbai, seperti rumbai pakaian. Ente tahu kalau ada rumbai itu? Nih kayak ini nih, rumbai itu. Kalau tasbih ada rumbainya ya. Kalau rumbai itu kenceng apa melehoy? Paham banget kayak begini. Ini sopan banget kalimatnya ya. Untuk kalau ngomong sama orang soleh begitu tuh. Ya, ini ngomong sama kiai ceplas-ceplos saya. Ngomong sama ustad, nyelonong bae. Lihat cakep banget. Innama ma'ahu mislu hudbatis saub. Cakep banget ilustrasinya. Sesungguhnya punyanya suami saya itu Abdurrahman bin Az-Zabir, suami kedua ini, itu mislu hudbati saub, seumpama rumbai baju. Ngerumbai aja, ketiup angin. Angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut, iya rumbai ya. Kan kalau teng, kayak apa? Otot kawat tulang besi. Oh gitu. Kali ini kayak rumbai baju, seleweng, seleber gitu. Artinya apa? Melehoy. Ini penting tuh. Rumah tangga tuh perlu dijaga tuh otong ente, ya. Biar iman ente kuat, tapi kalau iminnya melehoy, tuh, lihat tuh perempuan di zaman Nabi curhat ke Nabi, ya Rasulullah, punya laki saya kayak rumbai baju, melehoy. Tuh, cakep. Jadi ini pelajarannya adalah jangan terlalu vulgar kepada orang soleh, kepada guru, kepada kiai, kepada siapa kita curhat nih.
apalagi nyurhatin masalah urusan di kasur. Ya, urusan di kasur jangan terlalu vulgar. Pakai kinayah, pakai kata sindiran. Gitu. Ini boro-boro gitu. Sampai di status WA. Semalam lakiku. Iya. Baru setengah masuk udah melehoi. Ya, gitu misalnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan begitu ya. Nah, ini perempuan bukan lagi ngebuka aib lakinya, tapi ini memang bagian dari keharmonisan rumah tangga. Maka karena kondisi begini nih, ini sebenarnya asbabul wurudnya nih, ya Abdurrahman bin Zubair ini melihat gelagat, ya melihat gelagat istrinya ini pengen balikan lagi sama laki pertamanya. Kepada siapa? Rifa'ah al-Qurazi. Ya, pengen balik lagi. Kenapa? Pak Ahmad biarpun udah talak tilu juga dia mah anunya gitu. Kalau laki yang baru ini melehoi gitu. Nah, faqala maka Rasul bersabda, "Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah?" Apakah kamu ingin rujuk kepada Rifa'ah gitu. Ditanya sama Nabi nih. Kamu kepengen rujuk sama Rifa'ah? Karena Abdurrahman bin Zubair ini melihat ya gelagat nih bininya pengen balikan, pengen rujuk kepada Rifa'ah al-Qurazi. Maka Nabi tanya, "Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah?" Kata Nabi, "La, enggak boleh. Hatta tazuki usailatahu, sampai engkau dapat merasakan usailatah." Masya Allah. Usailah dikata aslatun, madu. Usailah ditasgirkan. Madu sedikit yang enak. Wah, lagi dibayangin apa tuh maksudnya ya? Madu sedikit rasanya enak, usailah. Enggak boleh enggak boleh anti balikan kepada Rifa'ah sebelum ya kamu merasakan madu sedikit yang manis miliknya Abdurrahman bin Az-Zabir. Paham? Allah. Ya, paham ya. Sebelum merasakan hubungan suami, Nabi cakep banget tuh, usailatah. Diilustrasikan sebagai madu sedikit yang rasanya enak. Tuh, usailatah. Yang belum nikah mah bingung. Enaknya gimana sih Ustaz? Tanya nasi siapa? Panggi, tanya Panggi. Tanya si Isan. San? Enak nggak San? Enak nggak San? Iya, cukup senyum saja, San. Karena senyummu itu sudah memberikan tanda tanya yang kagak danta. Ya. Hatta tazuki usailata. Sampai kamu, wahai perempuan, merasakan madunya si Abdurrahman bin Az-Zabir. Wa yadzuqa usailataki, dan Abdurrahman bin Zabir pun merasakan usailatak. Merasakan madumu yang sedikit itu. Sama-sama saling nyicipin. Lihat bahasanya. Yang nanya bahasanya sopan, yang menjawab pun sangat sopan. Luar biasa ini. Ini kan bahasa tingkat tinggi ini. Usailah. Kalau orang nggak paham, madu sedikit. Apaan madu sedikit ya? Nah, tapi kalau orang yang serumah tangga, oh paham. Jadi sebelum, kalau perempuan ditalak 3, kalau kepengen dia balik sama lakinya, dia kudu harus sudah merasakan ya hubungan suami istri dengan laki-laki yang lain. Maksudnya apa? Sudah menikah. Syarat pengen rujuknya seorang wanita atau seorang laki-laki kepada istri yang sudah ditalak tilu, maka dia harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Kalau ditakdirkan cerai, maka barulah boleh kembali kepada istri yang sudah ditalak 3 itu. Makanya hati-hati ngomong talak tuh. Talak itu adanya pada laki-laki ya. Adanya pada laki-laki. Hati-hati bicara talak. Talak mah ya, omongan bercanda sama serius tetap sama. Talak mah bercanda, serius sama aja. Ente bercanda ngomong talak, ente serius ngomong talak, jatuh talak 1. Hati-hati. Ada 2 yang jangan dipermainkan. 1, akad nikah. 2, talak. Akad nikah jangan main-main. Kayak di video YouTube tuh.
Ada mahasiswa cerdas ngerjain dosennya. Dosen punya anak perawan cakep. Pelajarannya babun nikah, babun nikah nih. Pak dosen ajarin dong cara bagaimana praktek akad nikah. Gitu kata dia. Dosennya nggak sadar masuk dalam jebakan. Maksud kamu, saya kepingin praktek cara akad nikah. Pak dosen jadi walinya, saya pengantin prianya, teman-teman saksinya. Oh ya sini. Diucap tuh kalimat saya ankah tuka ya fulan ankah tuka wazawaj tuka ya ibni bimahril madkur nakdan. Wahai anakku, wahai fulan, ku nikahkan dan ku kawinkan putriku kepadamu dengan mahar yang disebut tunai. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madkur nakdan. So, khalas. Fal'an anta abi. Sekarang Anda bapak saya, mertua saya. Lah, ini kan praktek. Kata Ustadz, nggak boleh dimainin akad nikah, Pak. Modus pengen dapat anak guru, pura-pura akad nikah. Nah, kalau akad nikah walaupun main-main jadi. Kalimat talak, bercanda, serius jadi. Apalagi talak tilu. Ngomong gini, saya ceraikan kamu 3 kali. Saya talak 3 kamu. Contoh, saya talak 3 kamu. Jadi talak 3. Tuh. Saya talak kamu. Saya talak kamu. Saya talak kamu 3. Saya talak kamu ya sekali. Saya talak pokoknya kamu ya 2. Bener-bener saya talak kamu ya 3. Talak 3 udah. Walaupun sekali ngomong. Oh. Gitu ya. Nah, jadi ini perempuan mengeluhkan kondisi keharmonisan rumah tangganya, tapi Nabi kata nggak boleh rujuk sebelum betul-betul sudah membangun rumah tangga bersama laki-laki yang lain. Ini jadi dalil tentang talak 3. Hamdalah TV.